Masih ada sukacita hari ini? Ya, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di hari Minggu dan penuh sukacita ini. Ya, saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini berawal dari mendengarkan suara siapa, Bapak Saudara? Mendengarkan suara musik-musik dangdut, mendengarkan suara pengkhotbah, mendengarkan suara tetangga. Kita mau bersama-sama mau mendengarkan suara Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan, misalnya, "Hei jemaat GTC Immanuel, mau nggak lo melayani Tuhan?" Jawabnya, "Hei jemaat GTC Immanuel, mau nggak mengasihi Tuhan?" Mau? Ya? Jawabnya ya? Hei saudara-saudara GTC Immanuel, mau nggak mengampuni saudaramu? Ya. Saya yakin satu hari bertanya kepada saudara, pasti jawabnya ya. Saya teringat lagu sekolah minggu, saudara. Apa kira-kira? Dengar dia panggil nama saya. Kita mau puji nama Tuhan ini sama-sama. Kita mau mengingat lagu ini, lagu sekolah minggu. Kita mau pujikan dengan penuh sukacita. Jadi nanti saat kita ada pujian dengan yang panggil nama saya, tunjuk nama kita selesai. Tunjuk temanmu. Jadi tanpa pikir panjang, saat Tuhan memanggil, saat Tuhan menyuruh, langsung jawab, ya. Tanpa tidak tahu resikonya nanti ke depan seperti apa. Tetapi saat saya sudah dewasa, saat Tuhan memanggil, yuk melayani yuk, biasanya harus pikir 2 kali. Aku mau gak ya? Aku siap gak ya? Tuhan memintaku untuk melayani. Tuhan memintaku untuk mengasihi. Tuhan memintaku untuk memberi. Jawabku iya atau mau saya. Tak pikir bisa. Atau langsung kita jawab ya. Dan mungkin saat kita kecil pada waktu itu menyanyi pujian ini dengan sangat sukacita tanpa beban. Tetapi saat kita beranjak dewasa, saat kita mulai masuk di dalam dunia pelayanan, ternyata melayani Tuhan itu kok abot ya. Di sekolah minggu, nek ditanya siapa yang mau ke surga, angkat tangan. Sekarang, iya. Ya sama halnya saat kita mendengar suara Tuhan. Apa isi hati kita? Apa jawaban kita? Apakah kita langsung menjawab ya Tuhan? Atau kita harus berpikir 2 kali? Meskipun ketika kita memutuskan untuk mengerjakan panggilan Tuhan, dan pada akhirnya tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai harapan
Ternyata melayani Tuhan kok ada kecewa. Kenapa melayani Tuhan ada penyesalan? Ada orang-orang yang tidak suka dengan pelayananku, sehingga membuat kita down. Membuat kita bahkan menyesal aku melayani Tuhan. Menyesal aku ikut pelayanan. Karena tantangan-tantangan yang kita hadapi saat kita melayani Tuhan dan mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar keselamatan, tentunya banyak sekali tantangan. Kalau kita bayangkan, lihat perjalanan para penginjil-penginjil dahulu. Adanya GITC ini juga berawal dari penginjil. Pastilah mereka juga banyak mengalami penolakan-penolakan, banyak mengalami penindasan-penindasan. Mereka diabaikan. Mereka bertemu satu dengan yang lain. Mungkin yang satu mau mendengarkan, yang lain cuek, bahkan yang lain menghindar. Itu mereka. Nah, inilah perjalanan dari seorang penginjil sehingga saat ini kita bisa merasakan, bisa beribadah di GITC. Di bulan ini nanti tanggal 30 Mei adalah hari ulang tahun GITC, ya saudara. GITC berawal dari sebuah perjalanan penginjilan dari beberapa orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Dan tentunya mereka pasti mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dan tentunya saat ini Bapak Saudara yang sudah pernah melayani dan masih ingin terus melayani, pada akhirnya nanti akan menjumpai hal yang sama. Yang jadi pertanyaannya, masihkah menjawab ya, ya, ya Tuhan? Masihkah kau dengan tegas menjawab ya Tuhan, aku mau melayani kau sampai akhir hidupku? Ada amin? Saya percaya Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Saudara telah diberkati, Bapak Saudara sudah disertai oleh Tuhan, maka saatnya kita melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan ini tentunya sudah tidak asing bagi kita, di mana sebelumnya Tuhan Yesus sebelum mati, Tuhan sudah mewartakan, mengingatkan, menyatakan firman-Nya kepada murid-muridnya. Di sana dikatakan bahwa jika kau mengasihi aku, maka ia pasti menuruti firman-Ku. Apa artinya? Artinya bahwa saya mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Memang tidak mudah untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mungkin di dalam setiap peribadatan kita yang sudah sering kita lakukan, saat mendengar firman Tuhan, firman Tuhan kok gak yang nolong aku ya. Firman Tuhan kok biasa-biasa ya. Firman Tuhan terlalu hamba ya. Jadi pertanyaan, sebenarnya mau nggak kita mendengarkan firman Tuhan? Atau fokus kita sudah berbeda, ekspektasi kita sudah berbeda. Mungkin kita melihat, oh pengkhotbahnya ini kurang ini. Oh ayatnya kurang pas ini. Oh temanya kurang masuk ini. Ingat saudara, yang penting kita mau mendengar firman Tuhan. Apa yang diwartakan, apa yang disampaikan, kita mendengar terlebih dahulu. Dan setelah kita mendengar, baiknya kita melakukan. Tidak hanya berhenti didengarkan, tetapi langsung dipraktekkan kalau bisa. Dan firman Tuhan itu juga sudah diwartakan kepada murid-murid Tuhan. Pada akhirnya mereka saat Tuhan Yesus tersalib, mereka lupa akan janji Tuhan. Mereka lupa akan perintah-perintah Tuhan. Mereka lupa apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Memang tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini kita tahu bahwa Tuhan sudah menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus. Di ayat 26 berkata,
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus dan seterusnya, Dia yang mengajar dan mengingatkan semua yang telah dikatakan Tuhan Yesus. Dan ditegaskan di ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi mendengar dan meresponi firman Tuhan akan membawa kita kepada damai sejahtera. Sebab itu di sini kita mau bersama-sama diingatkan untuk mau mendengar dan mau melakukan. Adakah contoh tentang kisah-kisah ataupun tokoh-tokoh yang mau mendengar dan melakukan, saudara, di Alkitab? Banyak sekali. Hari saya mau memberikan contoh 2 saja kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, orang sakit selama 38 tahun yang sembuh karena mendengar dan meresponi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 6 sampai 9. Yohanes pasal yang kelima, ayat 6 sampai 9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kalau saudara, kita sudah mendengar kisah tentang pembacaan firman Tuhan. Ya, jadi pada waktu itu di kolam Bethesda banyak berkumpul situ orang-orang sakit. Dan saat malaikat Tuhan turun dalam kolam Bethesda itu, kolam itu bergoncang dan orang yang pertama masuk, orang yang pertama nyemplung, gitu ya, langsung sembuh. Dan orang ini sudah 38 tahun mengalami sakit. Setiap ada goncangan di dalam kolam itu, dia pengen terus, tapi tubuhnya nggak kuat. "Tuhan, aku pengen sembuh," tapi nggak ada yang menolong. Dan dia mendengar, dia merespon panggilan Tuhan. Dia mengimani tentunya. Saya percaya dia mengimani, karena kesembuhan, pemulihan itu berawal dari iman, saudara. Jadi kalau Bapak Saudara saat sedang sakit, sedang mengalami suatu hal, kalau imanmu mengatakan aku pasti sembuh, maka sembuhlah. Amin. Kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan Yesus, mana mungkin bisa percaya? Dan orang ini punya iman, dia mendengarkan, dia meresponi panggilan Tuhan, maka dia sembuh. Respon orang sakit ini, "Tuhan, aku mau, Tuhan, aku mau sembuh." Dan pada akhirnya dia sembuh. Dia bangun dan mengangkat tilamnya. Dia berjalan. Mendengar dan meresponi firman Tuhan, mendengar dan meresponi panggilan Tuhan akan mendatangkan kesembuhan, akan mendatangkan pemulihan, akan mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Maka perlu iman yang teguh, iman yang benar-benar percaya. Ampun mangu-mangu, ojo setengah-setengah nek percaya. Nek percaya ya percaya, nah ora ya. Kalau dia ya katakan dia, kalau tidak katakan tidak. Kita harus benar-benar percaya pada Tuhan dengan kesukaran, sama seperti orang dia pada akhirnya sembuh. Dan kisah yang kedua, saudara, saat Paulus mendengar dan meresponi panggilan Tuhan, dan satu keluarga percaya mengikut Kristus. Keluarganya siapa? Dia. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 10.
Kisah Rasul pasal 15 ayat 9 sampai 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bagi saudara yang terkasih, saat Paulus melihat di dalam penglihatannya, nampak seorang dari Makedonia. Ya kan? Dia meresponi panggilan Tuhan. Aku harus segera pergi berangkat ke Makedonia. Dan perjalanan yang cukup jauh dari Asia Kecil menuju ke Eropa, menuju ke Filipi, menuju ke Makedonia. Dan dia berjumpa dengan perempuan-perempuan di sana di dalam bait Allah. Ya, salah satunya dia berjumpa dengan Lydia. Paulus melihat, Paulus mendengar panggilan Tuhan, dan Paulus meresponi, dan terjadi sebuah pergerakan. Tidak hanya Lydia saja yang percaya, tapi seisi rumahnya. Dan Lydia menjadi rekan kerja Paulus. Bayangkan kalau Paulus taras-tarasan sudah, Allah Hosea, rasa-rasa Tuhan. Ngomong baiklah sesuk-sesuk, tidak langsung meresponi. Paulus langsung mencari kesempatan untuk pergi ke Makedonia, karena itu perjalanan yang cukup jauh, saudara. Harus mengeluarkan banyak tenaga, harus mengeluarkan biaya untuk datang menggenapi panggilan Tuhan Allah, menuju suatu tempat. Bayangkan saudara, jenengan diutus, jemaat GBC Manuel pergi ke sana. Ada orang yang harus berjumpai. Apakah kita tetap menjawab, ya Tuhan, aku berangkat sekarang? Atau mungkin secara simpel aja lah, ada orang yang ingin kau harus layani, yang membutuhkan pertolonganmu, yang membutuhkan doamu segera. Ya, tentunya kita harus merespon panggilan ini. Kita mau segera datang dan menjawab, ya Tuhan, aku mau segera datang. Sama seperti Paulus yang meresponi panggilan Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, ketika kita sudah mendengar bahwa saat orang sakit selama 38 tahun mengalami kesembuhan, dan melalui Paulus, Lydia dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan, itu semuanya karena mereka mendengar dan meresponi panggilan Tuhan, meresponi firman Tuhan. Mungkin ada dua sisi yang berbeda. Yang orang yang sakit ini, dia berusaha dengan yakin untuk dirinya sendiri. Dan Paulus berjuang menggenapi panggilan Tuhan Allah untuk orang lain. Mungkin kalau kita bisa berpikir secara logika, mungkin kita bisa mati-matian, kita bisa berupaya sekeras apapun untuk diri kita sendiri, bahkan untuk kesembuhan. Tak bela-belani doa puasa, tak bela-belani sregep berdoa, baca firman Tuhan, jen aku sembuh, karena untuk diri sendiri. Tapi pertanyaannya, kalau untuk orang lain, apakah kita juga sekeras itu berjuang bagi mereka? Jadi pertanyaan besar bagi kita. Kalau kita mendengarkan panggilan Tuhan, maka marilah kita sungguh-sungguh meresponinya, bukan hanya sekedar melakukannya asal-asalan. Saat kita mendengarkan panggilan Tuhan, ojo sing penting lakoni sik, tak lakoni sik. Tapi yang pertama harus kita dan sungguh-sungguh lakukan dengan sepenuh hati kita.
sehingga kita melakukannya tidak dengan setengah-tengah. Kita harus dengan penuh sukacita melakukan setiap perintah Tuhan. Banyak sekali perintah Tuhan, saudara, kita bisa lakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Di tempat ini, di gereja kita saat ini, kita bisa sama-sama melayani. Sebentar lagi ada reorganisasi majelis, komisi, anak keluarga. Saudara-saudara didatangi oleh panitia, itu tandanya Tuhan sudah memilih saudara. Tak pikir sih Pak, setelah mendengar firman Tuhan ini, tak pikir sih Pak, tak jalur restu karo bojoku sih Pak. Bojoku nih kan restu nih repot ini Pak. Orang dimasak loh. Bapak ini. Tapi saat kita mendengar panggilan Tuhan, mau nggak melayani? Jawabnya, ya. Sehingga panitia nggak usah repot-repot datang Bapak Saudara. Tidak usah repot-repot Bapak Saudara menyediakan semongko, jeruk, ya kan? Es sirup, wah, kadang sate, lontong, opor, lah. Gak usah, Mas, gak usah ini. Aku yo, yes, Pak enaknya pada yes, Pak Ece langsung. Wah. Saudara, begitu kita bersukacita melayani di tempat ini, mari bersama-sama kita melayani dan mewujudkan visi gereja. Tidak menunjukkan siapa yang hebat, tidak menunjukkan aku itu yang pantas melayani Tuhan. Tidak, tapi kita mau bersama-sama mewujudkan visi gereja. Dan tadi di pertama ibadah kita sudah mendengar firman Tuhan, yaitu mengasihi. Pertanyaannya, sinten Bapak Saudara saat ini dereng mengasihi sederek-sederek? Sinten sing Bapak Saudara saat ini belum mengampuni rekan sepelayanan? Salaman emo, linggen jejer emo, mambu sithik emo, meneh lirik. Sinten? Wonten sing mengaku dosa? Firman Tuhan jelas mengatakan, aku mau mengasihi. Karena kalau kamu nggak mengasihi, rugi ya Pak Dewi Bapak Saudara. Menyimpan kepahitan itu nggak enak. Menyimpan pemikiran-pemikiran hal-hal yang negatif, prasangka buruk itu nggak enak. Nggak damai sejahtera, benar nggak? Benar kan? Makan rasanya nggak enak, teringat dirimu, gitu. Mau tidur teringat dirimu, wajahmu, nggak enak. Tapi yang ingat enak-enak saja, gitu kan? Jemaat kita si Manuel saling mengasihi, malah tengah-tengah roh lemu gitu. Dan biarlah itu juga menjadi panggilan kita untuk melayani tadi dan juga mengasihi. Dan yang mungkin bagi kita berat adalah mewartakan Injil. Mungkin bagi kita ini mewartakan Injil itu berat. Tetapi sebenarnya mereka yang pasti Dengan
sungguh bersuka cita Tuhan saat Kau memanggil nama kami, dan kami siap menjawab, ya Tuhan. Kami siap untuk melayani